Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Akhwati fillah rahimakumullah, masih ingatkah perkataan apa yang disampaikan orang tua kita di masa kecil pada saat kita sedang belajar berpuasa? Saat kita mengeluh merasa lapar atau dahaga, biasanya orang tua kita akan meminta kita untuk bersabar. Sabar ya nak. Tapi apakah kita sudah mengetahui makna sabar yang sesungguhnya? Para ulama berpendapat bahwa sabar artinya adalah mendorong jiwa untuk ridho dengan segala ketetapan Allah dan juga mendorong jiwa kita untuk melebur di dalam Islam. Ketetapan Allah atau qada Allah adalah hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Misalnya musibah yang menimpa diri kita, bentuk fisik yang Allah ciptakan atas tubuh kita, juga banyaknya rizki yang kita peroleh di sepanjang hidup kita. Maka sabar adalah sikap yang tepat untuk ikhlas dan ridho menerima semua ketetapan itu. Sabar juga bermakna mendorong jiwa kita untuk terikat dan meleburkan diri kita dalam Islam. Sehingga sabar tidak dimaknai sebagai pasrah tanpa ikhtiar. Justru sabar adalah sikap kita ridho dengan ketentuan Allah di satu sisi, dan sikap kita untuk terus berupaya terikat dan melebur dengan Islam di sisi yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan latihan kesabaran bagi kaum muslimin. Sabar menahan lapar dan dahaga. Tapi sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan ini adalah ujian kesabaran yang lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, yaitu ujian kesabaran untuk berjuang di jalan Allah dan berjihad fisabilillah. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni menjelaskan bahwa disyariatkannya puasa bagi kaum muslimin adalah agar kaum muslimin terbiasa untuk menahan penderitaan yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar menahan dahaga dan lapar, yaitu perjuangan untuk memperjuangkan agama Allah dan berjuang jihad fisabilillah. Kita juga bisa melihat peristiwa perang Badar di mana kaum muslimin berperang melawan kaum kafir pada tanggal 17 Ramadan. Dengan kata lain, mereka melakukan jihad fisabilillah setelah 16 hari lamanya melakukan saum. Dengan demikian, sabar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui disyariatkannya saum di bulan Ramadan ini bukan sekedar bersabar atas pelaksanaan ibadah-ibadah ritual. Misalnya bersabar untuk menjalankan sholat, menjalankan saum, atau bersabar untuk mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk sedekah ataupun infak. Tapi lebih dari itu, yaitu kesabaran dalam memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah melalui jihad fisabilillah. Berjuang menegakkan kalimat Allah dan berjihad fisabilillah tentu saja memerlukan kesabaran yang jauh lebih besar lagi. Karena yang dimintakan oleh Allah dalam perjuangan ini bukan hanya materi, waktu, dan tenaga kita, bahkan bisa sampai kepada nyawa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, lipat gandakanlah kesabaran kalian, berjaga-jagalah di benteng-benteng perbatasan dari serangan musuh, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kalian beruntung mendapatkan kemenangan. Semoga dengan momentum bulan Ramadan ini, kesabaran kita terlatih bukan untuk mendiamkan kezoliman, tapi kesabaran untuk menerima segala ketetapan Allah dan terus-menerus berupaya melebur dengan Islam, salah satunya adalah bentuk memperjuangkan syariat Islam dan menegakkan kalimat Allah ini melalui jihad fisabilillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.